Jadi lagi happy, lagi berbunga-bunga, merasa menemukan orang, someone yang asik diajak ngobrol, chatting. Ya, pokoknya kayak nyambung gitu. Dia juga kayak serak sama kita. Eh, terus dia menghilang tanpa jejak, seperti hantu. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Agnes Cooper, mencoba mencari makna di setiap peristiwa. Ya, kali ini kita akan membahas fenomena ghosting. Jadi kita akan mengupas sedikit perempuan korban ghosting apa bisa takut menjalani hubungan kembali. Ya, kita akan mengupasnya. Jadi kalau sahabat Cooper sering berselancar di media sosial, ya kurang seperti Twitter, Instagram, atau membaca media online, mungkin sering menemukan kata ghosting atau mendengar istilah ghosting akhir-akhir ini. Mungkin minggu-minggu inilah, ya memasuki bulan Maret 2021. Ghosting seperti hantu, hilang seperti hantu bayangan. Ya, dari beberapa sumber istilah ghosting ini sudah lama ya. Berkembang saat teknologi komunikasi, apalagi aplikasi chatting yang berkembang tahun 2000-an. Nah, itu ada aplikasi kencan online. Jadi ya orang mencari relasi, mungkin bisa dibilang mencari jodoh lewat aplikasi kencan online seperti itu. Terus ya mulai booming seperti di tahun 2000-an. Nah, kemudian di Indonesia boomingnya awal-awal Maret 2021 karena ya bisa cari tahu sendiri. Ya karena saya tidak mau membahas gosip ya. Tapi menarik juga sih istilah ghosting ini, kita kupas sedikit. Jadi dalam websitenya Psychology Today, istilah ghosting itu sendiri digambarkan seperti menghilang secara tiba-tiba atau mengakhiri secara tiba-tiba mengakhiri komunikasi secara tiba-tiba dengan seseorang tanpa penjelasan. Jadi ya istilahnya digantung. Menghilang tanpa jejak, mengubur semua indah kenangan, seperti lagunya Sheila on Seven ya. Waduh. Ya itu ghosting kurang lebih ya, lagi asik-asiknya chatting, lagi asik-asiknya mungkin kita pikir kita dan someone ini nyambung nih, mungkin bisa berkomunikasi, bisa menjalin hubungan yang lebih karena ya sama-sama enak lah ngobrolnya, atau mungkin pas ketemuan jadi merasa sudah menaruh investasi besar pada someone itu, ternyata dia hilang tiba-tiba. Ya. Nah, tapi konsep yang paling sering mengacu itu pada hubungan romantisme, karena yaitu tadi perkembangan aplikasi chatting online itu yang hilang secara tiba-tiba salah satu pihaknya, dan ya sering dibilang ghosting, hantu bayangan. Tetapi pada dasarnya istilah ghosting ini juga bukan hanya berunjuk pada hubungan asmara, romantisme, tetapi bisa juga dengan hubungan persahabatan atau ya dengan teman-teman di tempat kerja. Jadi hilang tanpa komunikasi, tanpa penjelasan. Nah, tetapi beberapa saat kemudian dia muncul di media sosial mungkin dengan updatean status atau dengan foto profil yang baru bersama keluarganya, anaknya, pacarnya, istrinya, dan bla 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 gitu. Terus sama si korban ghosting, orang yang pernah dia tinggalkan itu ya seolah-olah tidak mengenal, tidak merasa pernah akrab.
Sakit nggak sih? Terus pertanyaan selanjutnya adalah mengapa? Why seseorang bisa ghosting, uh, bisa menjadi hantu yang menghilang secara tiba-tiba. Dan saya juga sempat berefleksi, apakah saya pernah menjadi ghosting, atau saya pernah menjadi pelaku, atau saya sering menjadi korban ghosting. Ya, dari hasil refleksi saya dan juga curhatan seseorang, sahabat Cooper yang menjadi korban ghosting, bisa jadi ghosting terjadi karena ya salah satu di antara mereka sudah merasa tidak cocok atau merasa ya tidak interest, tidak nyambung seperti biasanya. Dan bisa juga karena faktor eksternal atau internal yang hanya diketahui oleh pribadi tersebut, sehingga dia memutuskan untuk menghentikan atau menghilang dari hubungan, dari komunikasi yang mungkin sudah lama atau belum terlalu lama dijalin oleh mereka. Jadi dia menghilang begitu saja tanpa jejak. Kemudian setelah menghilang seperti hantu, dia datang lagi, tetapi datang mungkin di media sosial dengan postingan atau dengan update foto, status bersama orang lain, dan seolah-olah tidak mengubris orang yang pernah dia tinggalkan. Ya, seperti itulah ghosting. Apakah sahabat Cooper pernah menjadi pelaku atau korban ghosting? Ya. Jadi korban dan pelaku ghosting ini ya bisa perempuan, bisa laki-laki, tidak menutup kemungkinan ya. Tetapi di sini saya ingin memfokus pada bagaimana kalau korbannya perempuan, apa yang dia alami saat itu, apakah berpengaruh ke langkah selanjutnya. Nah, kenapa perempuan? Kok kan korbannya bisa laki-laki juga, kenapa perempuan yang mau saya lihat di sini? Ya, saya tidak memiliki alasan ilmiah karena saya tidak menemukan juga data bahwa kebanyakan korban ghosting itu adalah perempuan. Saya belum menemukannya, tetapi berdasarkan hasil curhatan cerita sahabat Cooper, salah satu sahabat Cooper yang menjadi korban ghosting, dia seorang perempuan, nah lagi asik-asiknya menjalin suatu relationship dengan someone, laki-laki ya. Terus si cowoknya ya menghilang, tidak memutuskan, ya menghilang begitu saja. Ya mereka komunikasi sudah beberapa bulan, terus ya si cowoknya hilang di chatting tidak balas, dan tiba-tiba dia update dengan foto bersama anaknya. Ya itu cerita singkat ya, kurang lebih seperti itu dari curhatan sahabat Cooper yang menjadi korban ghosting. Nah, jadi bagaimana perempuan setelah mengalami atau menjadi korban ghosting? Nah, bisa jadi dia mengalami perasaan takut atau trauma, atau sudah tidak begitu interest lagi berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan orang yang baru, karena ya itu tadi, dia memiliki pengalaman yang tidak mengenakan. Nah, kalau menurut sahabat Cooper yang menjadi korban ghosting, ya di umur dia yang sudah tidak belia lagi, ya dia merasa ya malas, kayak takut, ya sudah tidak interest lagi dengan ketika ingin memulai komunikasi dengan orang baru. Dalam tanda kutip ini menjalin hubungan asmara ya dengan lawan jenis. Jadi dia mencoba bertanya pada dirinya, dan ya ternyata dia mengalami trust issue, di mana dia sudah tidak percaya kepada dirinya, dia mengalami
sedikit kemunduran pada dirinya, merasa komunikasinya tidak baik, dia merasa takut memulai komunikasi, dia merasa dirinya tidak menarik, dia merasa tidak percaya pada dirinya dan mengalami kemunduran diri lah untuk menjalin komunikasi dengan orang baru. Nah, di sini kemudian bila sahabat Cooper merasakan hal yang sama, nah pertanyaan selanjutnya kita tidak bisa berhenti sampai di situ saja, karena kita tahu ghosting, menghilang secara tiba-tiba, toh bukan berarti sepenuhnya salah si korban. Ya, menghilangnya si pelaku itu kan juga banyak alasan, jadi tidak bisa mempersalahkan diri kita atau mempersalahkan korban sepenuhnya. Jadi langkah berikutnya mungkin kita bertanya apa yang harus kita lakukan, apa yang kurang pada diri kita. Nah, dari kisah ini yang berfokus korban ghostingnya perempuan, nah itu kita bisa melakukan beberapa hal untuk segera bangkit, karena itu tadi kita tidak bisa larut dalam duka atau mempersalahkan diri kita. Jadi mungkin yang pertama kita bisa kalau korban ghosting, kita bisa melupakan. Ya, tidak mudah, tapi semuanya berawal dari pikiran, dan kita bisa mencoba mengupayakannya. Karena kita bisa coba mengontrol pikiran kita. Ya, buat apa kita mengingat orang yang sudah melupakan kita? Ya, kalau kita mau mendoakannya, ya bolehlah ya, karena kita umat beragama. Tapi tetap juga kita harus realistis. Nah, yang kedua kita coba mengevaluasi hubungan yang telah kandas, yang telah terjalin kemarin terus kita ditinggalkan. Nah, mungkin dari pengalaman itu kita menemukan mungkin kita ada beberapa part yang kita kurang, sehingga si pelaku atau orang yang meninggalkan kita melakukan demikian. Tetapi kan kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Nah, di situ kita bisa mengevaluasi dan juga memperbaiki komunikasi bagian mana yang bisa kita tingkatkan untuk memulai komunikasi dengan orang baru. Nah, kemudian yang ketiga, kita percaya bahwa jodoh di tangan Tuhan. Tetapi kita juga harus percaya komunikasi yang baik itu bisa mendekatkan kita pada jodoh kita. Tetapi kalau kita sudah berusaha berkomunikasi dengan baik, tetapi orang yang kita anggap jodoh tetap jauh, ya mungkin dia bukan jodoh kita. Jadi bagaimana ya? Jadi tetap berusaha untuk meningkatkan komunikasi kita dengan baik. Toh bila kita ditinggalkan tapi kita sudah berusaha yang terbaik, ya sudah, tidak usah terlalu larut dalam kehilangan orang itu. Dan yang keempat, dengan media sosial bisa mendekatkan kita dengan yang jauh dan menjauhkan kita dengan yang dekat. Semoga dengan media sosial, dengan berbagai macam aplikasi itu membuat kita lebih bijak dalam memilih orang yang tepat untuk bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, semoga bermanfaat bagi korban ghosting atau perempuan-perempuan di sana. Ayo bangkit, dan jangan sampai hari kita berlalu begitu saja. Dan juga untuk pelaku ghosting, mungkin saya juga pernah dulu, minta maaf. Nah, untuk pelaku ghosting, manfaatkan komunikasi dengan baik dan jangan sia-siakan orang yang sudah berjuang untuk membuat
hari kita menjadi lebih baik lagi. Bila sudah tidak interest lagi, tidak menarik lagi komunikasi hubungan kalian, ya santunlah dalam mengakhirinya. Dan yang terakhir, untuk sahabat Cooper, someone yang sudah curhat dan menginspirasi saya dalam konten kali ini, terima kasih dan you are not alone. Tetap semangat. Oke, untuk semuanya sahabat Cooper, bye, see you.